Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan cara menggunakan Google Dokumen sebagai salah satu aplikasi pengolah kata. Penggunaan Google Dokumen kali ini kita lakukan dengan menggunakan ponsel yang Ananda miliki masing-masing. Tentunya langkah pertama yang harus dilakukan adalah Anda harus mengunduh aplikasi Google Dokumen terlebih dahulu pada Play Store. Ketika Google Dokumen sudah diunduh, maka akan tampil pada layar Android Ananda tampilan seperti berikut. Kita klik. Anda bisa pilih akun Google mana yang akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan dokumen yang akan Anda buat. Untuk memulai, kita bisa klik tambah, kemudian klik dokumen baru, kemudian silahkan mulai mengetik. Atau untuk beberapa kondisi, Anda bisa menyalin naskah yang mau diketik dari sumber yang ada. Tapi perlu diperhatikan bahwa untuk berlatih Anda tidak dikenakan sanksi. Namun untuk membuat makalah atau karya ilmiah, ketika Anda mengambil dokumen atau naskah dari sumber yang lain, tentunya Anda harus melampirkan sumbernya, karena jika tidak, tentunya Anda akan dikenakan sanksi plagiat. Anda bisa mulai mengetik secara manual atau bisa mengambil dari sumber yang ada. Caranya adalah buka Google Chrome, kemudian tekan Google Lens-nya dan scan naskah yang mau disalin. Oke, sudah kita pilih, kita tandai yang mau disalin, kita klik salin, kemudian kita masuk ke Google Dokumen yang kita punya, kemudian kita tempel di sini. Setelah menyalin tentunya kita harus recheck terlebih dahulu apakah yang kita salin melalui Google Lens sudah tepat penulisannya atau ejaannya. Atau kita bisa juga melakukan penghapusan terhadap kalimat yang tidak diperlukan. Ini kita buang. Ini kita hapus. Kemudian kita lakukan pengaturan. Sama seperti pada aplikasi Microsoft Word, pada Google Dokumen, Anda bisa melakukan pengaturan paragraf. Pengaturan paragraf seperti perataan, spasi, dan sebagainya bisa dilihat pada tampilan yang aktif di Android masing-masing. Sebagai contoh untuk perataan, kita bisa klik dari sini, kita buat rata kiri kanan atau justified. Seperti itu tampilannya. Kemudian kita bisa memberikan pemberian efek, misalnya huruf tebal. Misalnya kata Jakarta mau kita rubah jadi tebal. Ini. Kemudian kita beri efek cetak miring. Kemudian kita beri efek underline. Kemudian kita beri warna dengan warna yang berbeda, misalnya biru. Maka tampilannya akan seperti itu. Nah, untuk pengaturan yang lain, misalkan kita mau memberikan pengaturan jenis huruf, itu yang kita blok, yang di dalam posisi terseleksi atau di blok, kita rubah jadi hurufnya misalkan
Comic Sans atau oke ini aja Comforta. Nah, ini tampilan jenis hurufnya. Kemudian untuk ukurannya ini bisa kita tambahkan untuk menjadi lebih besar atau kurangkan untuk menjadi lebih kecil. Kemudian kita bisa eksplor lagi untuk jarak antar baris ya, jarak antar baris. Kita pilih misalnya di sini kita buat 1,15 atau 1,5 spasi. Nah, nanti akan terlihat pada tampilan paragrafnya. Nah, silakan nanti Anda bisa explore untuk pemberian atau pengaturan yang lain pada naskah yang tertera. Ketika kita mau menambahkan tabel, kita bisa lakukan pengaturan atau pemberian tugasnya dari tombol tambah. Kemudian di sana ada beberapa pilihan, bisa ditambahkan link, bisa ditambahkan gambar, bisa ditambahkan tabel, bisa tambahkan markup, garis, dan seterusnya ke bawah. Nah, ketika kita mau tambahkan tabel, kita klik tabel, kemudian kalau kita langsung klik sisipkan tabel, maka tabel yang muncul adalah 3 kolom dan 3 baris. Sisipkan tabel. Nah, ini 3 kolom dan 3 baris. Untuk mengecilkan besar kolom tabelnya, kita klik di bagian atas ini, kita tahan, kemudian kita geser. Kita klik, kita geser. Nah, kemudian geser ke kanan untuk mengecilkan kolom yang lain. Tahan sampai dia tampilannya nah seperti ini, bisa digeser. Jadi drag and drop ya, drag and drop. Ditandai dulu, kemudian klik garis 2 itu yang tertera, kemudian geser ke kiri sampai bergeser tabelnya. Nah, seperti ini. Digeser bagian kanannya untuk nah, tampilannya jadi seperti ini. Anda bisa langsung melakukan pengisian. Untuk memberi highlight pada sebuah kata, kita bisa klik misalkan Indonesia, kita mau beri highlight, kita cari di sini. Misalkan kita buat jadi hijau, nah kan tampilan seperti itu ya. Oke, kita pilih lagi yang ini, kita rubah highlight-nya. Misalkan jadi pink. Nah, seperti itu. Jadi tinggal Anda explore untuk memberikan pengaturan atau editing sesuai dengan kebutuhan pada naskah yang sedang dikerjakan. Selanjutnya, pada naskah yang sedang aktif, kita mau menambahkan, misalkan kita mau tambahkan sebuah paragraf dengan penomoran. Penomoran bisa dilakukan dengan memberi nomor 1, 2, 3 atau A, B, C, atau memberikan nomor dengan lambang-lambang atau simbol-simbol yang dikenal dengan istilah bullet. Misalkan kita tambah jenis rumah adat. Kita masuk ke huruf A. Ini di sini menyimpan beberapa perintah ya. Kita masuk ke bagian ini di format. Kita pilih yang ini ya, yang sisi kiri. Ini kalau dilihat ini tampilannya, penomoran dengan simbolnya, kita pilih yang model yang mana. Misalkan kita pilih yang ini. Oke, kemudian kita tutup. Kemudian misalkan rumah gadang misalnya ya. Rumah gadang. Oke. Nomor 2.
bolon, dan seterusnya. Jika naskah sudah selesai, secara otomatis naskah teks yang dibuat menggunakan Google Dokumen akan tersimpan di penyimpanan cloud pada akun Google yang kita miliki. Namun kita bisa memberikan penambahan, kita klik titik 3 di bagian atas, yaitu penambahan nama file atau nama dokumennya. Di sini masih tertera untitled dokumen, kita bisa klik di sini untuk memberikan nama dokumennya. Misalkan latihan 1. Oke. Kemudian kita bisa membagikan dokumen ini kepada pihak lain dengan cara memberikan link terhadap dokumen yang kita buat. Namun, ada beberapa hal yang perlu diatur. Kita klik titik 3 di sini. Kita pilih pada bagian bawah untuk penataan halaman, kita bisa lakukan pengaturan juga. Kemudian kita pilih di sini bagikan dan explore. Nah, pada bagian ini ketika Anda mau membagikan kepada pihak lain, kita harus lakukan pengaturan di kelola akses. Di kelola akses ini, pada akses umum, kita lakukan perubahan yang awalnya dibatasi, kita lakukan perubahan menjadi siapa saja yang memiliki link. Artinya, siapa saja yang memiliki link akan memiliki akses. Nah, yang memiliki akses, di sini ada beberapa pilihan. Saat ini kondisinya yang memiliki akses hanya bisa melihat. Kita klik tanda panah ke bawah, maka akan ada 3 tawaran. Yang memiliki link bisa hanya melihat, bisa memberi komentar, atau bisa ikut melakukan editing. Silahkan Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda ketika membagi link dokumen Anda kepada pihak lain. Sekali waktu Anda perlu hanya memberi akses untuk melihat. Di waktu yang lain mungkin Anda perlu mengatur sebagai pengomentar. Misalkan dokumen yang Anda buat akan diserahkan kepada guru bidang studi untuk dilakukan penilaian. Maka guru bidang studi harus diberi akses sebagai pengomentar untuk memberi penilaian sekaligus mengomentari terhadap tugas yang Anda buat. Atau ketika Anda berkolaborasi dengan teman yang lain atau dengan pihak lain untuk menyelesaikan dokumen yang Anda buat, Anda bisa melakukan atau membuat dokumen yang Anda buat, dilakukan kelola aksesnya sebagai editor. Jadi pihak lain yang memiliki link bisa ikut melakukan perubahan terhadap dokumen yang Anda buat. Silahkan Anda pilih sesuai dengan kebutuhan dari link yang akan Anda berikan kepada pihak lain. Oke, kita rubah. Yang memiliki link akan memiliki akses untuk memberikan komentar. Oke, sekarang kita klik lambang rantai di bagian kanan atas untuk membagikan link dari dokumen yang kita buat. Misalkan kita buka sebuah WA. Ini misalkan di sini, misalkan kita buat ke diri saya sendiri. Kemudian di sini kita tempel. Ini linknya, kemudian kita kirim. Saya rasa cukup. Silahkan Anda explore lagi di masing-masing tombol yang ada pada Google Dokumen pada perangkat Anda masing-masing untuk memperkaya pengalaman Anda dalam penggunaan Google Dokumen dalam membuat
atau melakukan editing sebuah naskah. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.